Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan diri Bapak, kami ini dari kelompok pimpinan dari Universitas Amikom di Jakarta. Di sini kami bertiga dan tujuannya kami di sini adalah untuk mewawancarai mengenai konsep kepemimpinan dalam bisnis Bapak gitu. Jadi sebelumnya apakah Bapak bersedia untuk kami wawancarai gitu? Ya, terima kasih atas kedatangannya untuk wawancara masalah kepemimpinan dan kami bisa memberikan informasi sejauh kami yang kami ketahui. Yang nanti ada kesalahan itu di luar teori kami karena kami mau langsung praktek di lapangan. Jadi ini dengan Bapak siapa kalau boleh tahu? Saya dengan Bapak Sukardi selaku pimpinan atau pemilik dari Nawaran Sampai. Untuk konsep bisnisnya itu bisnis apa gitu? Kalau boleh tahu? Kami itu bergerak sebenarnya di bidang pertanian, yang dimana di sini ada menyediakan backlog jamur atau media jamur, dimana itu adalah kita membuat medianya. Setelah itu kita juga jual berupa jamur yang mentah, baik jamur tiram maupun jamur kuping, karena di sini ada dua macam jamur, yaitu jamur tiram dan jamur kuping. Nantinya kami juga menjual yang olahan. Yang di sini adanya ada keripik jamur tiram dan keripik jamur kuping. Dan di sini juga menyediakan untuk pelatihan anak-anak sekolah, anak-anak seperti Anda ini, anak-anak yang masih kuliah, seperti mahasiswa SPB. Dan selanjutnya ada yang sebagai purna tugas, setelah dia mengabdi dengan negara, setelah selesai, setelah purna, sehingga mau melakukan apa, ya seterusnya adalah dengan budidaya jamur. Jadi bisa dibilang ini untuk bisnisnya sudah lumayan besar gitu ya. Untuk karyawan Sebelumnya masih sedang-sedang saja. Ya sebatas kemampuan kami, karena kami memang startnya dari nol, sehingga walaupun kami sudah berusaha sekitar 15-an tahun, tapi juga masih perkembangannya belum begitu signifikan karena memang kami benar-benar dari nol untuk berinvestasi sekali. luar biasa Bapak. Jadi ini Pak, tentunya awalnya tuh bagaimana Bapak? Cara Bapak mungkin untuk belajar memimpin usaha ini itu bagaimana? Sebenarnya kalau dalam ini cuma berjalan sebagaimana air mengalir saja, karena inilah pekerjaan sebagai petani. Terus, karena pekerjaan ini tidak mampu saya kerjakan sendiri, nah kami minta bantuan kepada tenaga kerja bisa membantu pekerjaan kami untuk melancarkan usaha kami. Sehingga kami tidak mempunyai gaji tertentu, yang jelas kami hanya bisa bermanfaat bagi orang lain, membantu perekonomian orang lain. Dan sebenarnya yang paling utama di sini adalah seperti teorinya, yaitu ingaso, asung tulodo, imadya mengkarso, kepurihan dayani. Nah, dimana kalau kita itu di depan harus bisa memberikan contoh kepada karyawan bagaimana kita bersikap dalam berbisnis ini. Imadya mengkarso itu di tengah-tengah kita harus bisa membaur dengan karyawan, dengan tenaga kita untuk bisa menyatukan misi kita untuk bersama-sama untuk maju ke depan. Kepurihan dayani, kalau memang itu karyawan sudah benar, kalau karyawan itu sudah baik melakukan pekerjaannya, nah itu kita tinggal meneruskan saja. Tidak perlu ditegur, tidak dikurang, tinggal meneruskan saja untuk berbuat lebih baik. Nah, biasanya untuk Bapak itu lebih sering dalam konteks pekerjaan Ya. lebih sering mengarahkan langsung atau melakukan diskusi dulu dengan karyawan untuk melakukan sebuah Karena kami itu masih di dusun, sehingga kami belum resmi kayak di pabrik-pabrik yang besar. Yang terutama kami memberikan contoh. Nah, setelah kami memberikan contoh terlebih dahulu, tentunya karyawan itu akan meniru kita apa yang kita buat. Jika kalau memang benar-benar nggak bisa itu ya baru ditegur, nggak bisa kita sudah memberi contoh, tetapi karyawan tidak bisa melakukan seperti itu ya kita tegur, kita beri arahan. Tapi yang utama kita harus memberikan contoh dulu. Jadi untuk gaya kepemimpinan Bapak ini lebih bisa dibilang Ya
tadi ngarso asmul tadi ya. Jadi lebih santai gitu, lebih Iya. membaur ya. Kemudian Pak, ada yang mungkin sudah ya. Kemudian ini untuk menjaga semangat itu biar tetap konsisten nih usahanya. Secara kan kalau dilihat itu udah sama lama sekali ya. Ya. Untuk cara Bapak menjaga semangat. Ya, sebetulnya kalau kami walaupun seperti usaha seperti ini, gaji tetap konsisten, tetap kami berikan tepat pada waktunya. Karena ada 2 tahun sekali berkala gaji itu naik, walaupun seberapa ada kenaikan 2 tahun sekali. Terus setiap suatu saat yang ada memungkinkan kita harus berlibur, kita piknik, kita juga melakukan piknik. Itu agenda tahunan, sehingga karyawan itu benar-benar kita hargai. Terus yang terusnya kita juga memberikan THR untuk nanti tunjangan untuk hari raya. Yang THR mungkin tidak sama dengan satu sama lain, sehingga kalau itu ditentukan dengan prestasi, dengan namanya bekerja. Kalau itu memang menentukan kan nanti bisa menimbulkan rasa untuk giat lagi, bermotivasi lagi untuk bekerja lebih giat. Jadi enak banget ini sebenarnya ya Bapak. Ya kalau kerja ada bonusnya begitu. Kemudian nih Pak, cara membagi tugas Bapak ini ada pekerjaan kelas itu bagaimana Pak? Atau kami tuntut semua karyawan itu bisa melakukan semua pekerjaan, sehingga semua karyawan itu semua pekerjaan harus bisa, sehingga kalau suatu saat ini nggak hadir ada sesuatu nanti ada penggantinya, sehingga pekerjaan itu tidak terbengkalai dan bisa berjalan semaksimal. Kemudian Pak, cara Bapak bersikap adil itu bagaimana? Kan definisi adil tiap orang berbeda-beda mungkin begitu. Ya kan tadi kalau memang kami adil itu memang tidak harus sama, makanya kalau kami memberikan bonus, memberikan tunjangan itu memang berdasarkan prestasi atau lama pekerjaan. Tentunya dalam sebuah bisnis kan satu momen pasti ada problem gitu, Iya. masalah. Itu Bapak ini sebagai seorang pemimpin sini itu cara menjaga sikapnya atau cara menanganinya itu bagaimana Pak? Ketika terjadi sebuah kesalahan. Kalau masalah problem itu tentunya banyak sekali masalah karyawan itu. Misalnya di dalam desa itu kan ada namanya gotong royong, ada namanya di suatu kampung ada yang punya hajatan, ada orang yang meninggal. Tentunya pasti izin tidak berangkat. Nah itu kita harus bisa mengganti pekerjaan itu sehingga pekerjaan itu tidak terbengkalai. Misalnya satu orang seharusnya mengerjakan ini tapi libur karena sesuatu hal sakit atau ada halangan atau tetangganya meninggal dan sebagainya, itu harus kita bisa mengganti pekerjaan itu masalahnya. Itu problemnya seperti itu. Ya, karena kami kalau tetap di perusahaan besar nggak bisa. Kami istilahnya itu ya saling, kalau memang tenaga itu bisa libur sampai 1 minggu sampai 10 hari, memang kalau yang keluarganya ada yang meninggal bagaimana? Itu kalau di desa itu masih seperti itulah, rasa itu masih digunakan. Mungkin kalau pabrik yang besar mungkin cuma izin 1 hari 2 hari, tapi kalau di sini enggak. Sehingga ya itulah kami masih semi pengusaha, jadi kami masih menggunakan perasaan dan perasaan. Ini juga di dusun ya, saling merangkul satu sama lain. Kemudian cara Bapak untuk mengambil sebuah keputusan, memang keputusan itu apakah Bapak melibatkan karyawan atau dominan dari Bapak? Kalau keputusan yang mutlak itu saya sendiri yang memutuskan. Tapi kalau nanti memang menggunakan pendapat karyawan itu memang ada masukan. Tapi kalau yang memutuskan dan menentukan itu memang kami. Setelah kami putuskan mutlak, itu baru karyawan melakukan bagaimana. Kita lihat masalah Ya. tapi bukan itu karyawan ditunda gitu. Ya. Tapi keputusan itu di Bapak. Ya. Bukannya diktator, tapi memang kan nanti resiko juga yang nanggung kami. Karyawan kalau sudah
berangkat kan tidak ada resikonya, udah berangkat cuma gajian sudah. Tapi kalau akibatnya ke belakangnya atau ke depannya kan tetap kami yang menanggungnya. Ya kami mutlak keputusan di tangan kami. Walaupun tidak mengingkari untuk diberikan masukan dari kalian. Kemudian Pak, dan cara Bapak ini untuk mengatur kegiatan produksi dari kegiatan sampai ke penjualan jamur itu kalau boleh tahu bagaimana? Ya kami harus mengetahui pasar. Kalau memang pasar itu menghendaki seperti apa, misalnya hari libur itu kan kebutuhan jamurnya yang diperlukan apa. Nah, itu kami sebelum hari-hari itu kita sudah merencanakan. Misalnya situasi sekarang ini Lebaran sekitar 2 bulan lagi. Nah kami mengenjot untuk memenuhi kebutuhan waktu Lebaran itu kan jamur tingkatnya tinggi. Nah kami menggunakan yang jamur tiram, nah kami genjot untuk bisa memproduksi. Dan nanti pas waktu Lebaran atau puasa kami produksinya banyak. Sehingga kalau kami itu melihat pasar atau melihat kondisi, nah nanti kapan kebutuhan itu diperlukan banyak, maka kami produksi lebih banyak lagi. Kalau kondisi normal saja kayak sekarang ini habis liburan tahun baru misalnya ini, nah setelahnya ini kan istilahnya grafiknya itu cuma mendatar, tidak ada kenaikan, justru kadang malah menurun juga. Makanya kami produksi hari ini ya kita turunkan gitu, karena nanti kalau kita produknya banyak untuk jamur tiram ini, kalau nanti pasar tidak menampung, nah kami kan sudah kewalahan. Sehingga kami ya bagaimana caranya habis liburan itu produksi menurun, tapi pas liburan nah itu harus dinaikkan produksinya. Baik, terima kasih Bapak. Kemudian yang terakhir Pak, mungkin ada tadi pertanyaan mengenai kepemimpinan komunikasi gitu. Kalau ngomong soal komunikasi itu bagi Bapak seberapa penting efeknya dari budidaya jamur usaha ini? Kalau komunikasi memang harus, itu memang hal yang mutlak, karena gimana pun kita harus dengan karyawan harus ada komunikasi. Bagaimana caranya, yaitu bagaimana caranya untuk nanti suatu saat jamur itu harus menghasilkan banyak, dimatur waktunya kapan kita agak menurun, nah itu harus ada komunikasi ke karyawan. Sehingga kapan waktunya itu mengeluarkan jamur itu ada trik-triknya. Sehingga komunikasi itu memang sangat diperlukan untuk karyawan. Baik Bapak, mungkin itu aja ya Bapak yang kami tanyakan. Sebelumnya terima kasih sekali untuk atas partisipasi Bapak, Ya. atas waktunya Bapak. Juga mohon maaf mengganggu waktu kerja Bapak mungkin. Bagi kami sangat berarti Bapak untuk melengkapi tugas kami. Ya. Jadi sebelumnya terima kasih lagi sekali lagi Bapak. Ya, Semoga untuk bisnis jamur ini semakin lancar. Kami dari sampai di Jakarta mohon izin untuk undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.